buat tubuhnya serileks mungkin. Teman-teman fokus dengan apa yang saya bahasakan, fokus dengan apa yang saya informasikan ke teman-teman semua. Jadi saya minta teman-teman untuk menutup mata, tubuhnya dirilekskan, ototnya dilonggarkan, buat senyaman mungkin, buat senyaman mungkin. Dan hitungan 1 sampai 10 teman-teman saya ajak ke alam pikiran bawah sadar. 1, 2, lebih rileks, lebih tenang. 3, mendekati angka 10 teman-teman lebih rileks, lebih nyaman, lebih santai. 4, sangat nyaman, rileks. 5, 6, 7, sangat rileks, sangat nyaman, sangat santai. Semakin dalam semakin terlelap, semakin nyaman. Semakin dalam semakin terlelap dan semakin nyaman. 8, 9, 10, bagus sekali. Silakan teman-teman menghitung sendiri 1 sampai 10. Semakin teman-teman menghitung semakin nyaman, semakin rileks. Silakan. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk membayangkan pengen berada di suatu tempat yang sangat indah. Dimanapun tempatnya silakan. Kalau saya ajak kita jalan-jalan ke pantai, yang suka ke pantai silakan ke pantai. Teman-teman bayangkan pantai yang paling, menurut teman-teman yang paling indah itu mana, silakan dibayangkan, diimajinasikan, rasakan sensasi-sensasi di pantai itu. Bagaimana ombak, bagaimana suara-suara ombak, bagaimana suara-suara angin, bagaimana angin itu menerima ke tubuh kan, itu rasakan sensasi-sensasinya, dirasakan. Buat tubuh semakin rileks, semakin santai. Buat tubuh semakin rileks, semakin santai. Dirasakan. Entah kenapa kan berada di tempat yang sangat menyenangkan, kan begitu senang, begitu gembira. Alirkan energi-energi kegembiraan itu ke seluruh tubuhnya, Pak. Alirkan energi-energi kegembiraan itu ke seluruh tubuh, Pak. Hadirkan rasa kebahagiaan masuk ke seluruh tubuh. Oke, bagus. Bagus. Nikmati suasananya. Bagi teman-teman yang sudah sangat rileks di tempat itu, dengarkan sugesti saya. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk menghadirkan kebahagiaan itu masuk di pikirannya Pea, masuk di hatinya Pea. Hadirkan kebahagiaan itu, hadirkan rasa kesenangan itu masuk di pikiran Pea, masuk di hatinya Pea. Rasakan. Hitungan ke-10, Pen buka mata dengan rasa gembira, senang dan bahagia. 1, 2, 3, bagus. 5, 6, 7, 8, bagus. 9, 10, ya buka mata. Tarik nafas dalam. Tarik nafas lagi. Yang tadi bisa merasakan ada di tempat itu siapa aja? Kamu di sini. Apa yang kamu rasakan? Segar kan? damai. Dengan kamu. Tarik nafas. 2. Sekarang saya mau tanya, apa yang membuat kamu sulit untuk belajar itu? Ada kendala-kendala dalam proses belajarnya kan? Berbanyak pikiran. Apa yang dipikirkan?
kegiatan-kegiatan, sulit dalam membagi waktu. Sekarang mau saya ajari bagaimana cara membagi waktu, membagi emosinya PL untuk belajar, untuk bermain dan sebagainya. Mau? Bisa seperti ini, buka mata. Ini. Salah satu untuk bagaimana orang itu bisa fokus adalah seperti ini. Kan perhatikan sama saya. Ini. Kan bisa membayangkan lem yang paling kuat itu apa? Bisa, lem apa namanya? Ya, lem apa namanya? Lem G. Lem G warnanya apa? Ya, sepertinya putih. Nah, kan bayangkan lem G itu melumuri tangannya pen. Dibayangkan. Udah dibayangkan? Udah. Saking banyaknya lem G ini, tangannya pen itu semakin lama semakin kuat, betul tidak? Jadi lem G ini semakin lama di jari-jarinya pen, di salah-salah jarinya pen itu kenapa? Semakin keras. Jadi kalau lem itu semakin lama semakin keras. Saking banyaknya lem itu masuk ke seluruh pori-porinya pen, sehingga pen nanti saya perintahkan untuk membuka, tangan pen itu semakin lama semakin keras. Ya kan? Entah kenapa tanpa ada alasan yang jelas saya memerintahkan tangan pen untuk membuka, ternyata tangan pen itu semakin mengeras. Semakin pen berusaha untuk membuka tangannya pen itu akan semakin mengeras, ya kan? Jadi semakin lama kalau saya perintahkan pen untuk membuka tangannya pen, jadi tangannya pen semakin lama coba dibuka. Nah, semakin berusaha untuk dibuka, semakin lama semakin mengeras. Ini adalah salah satu teknik bagaimana teman-teman kalau fokus. Sama aja dalam proses pembelajaran. Kalau kita fokus dalam membaca Al-Quran, ya kan? Kalau kita fokus dalam membaca Al-Quran, walaupun ada gangguan-gangguan di luar, itu tidak mempengaruhi diri kita. Apalagi Quran adalah bahasa kalamullah, ya kan? Jadi kalau teman-teman fokus membaca Al-Quran, teman-teman sulit untuk dipengaruhi oleh orang-orang sekitar atau godaan-godaan sekitar, pikiran-pikiran sekitar, karena fokus. Salah satunya seperti ini ya. Kalau teman ini fokus ke tangannya ini, insya Allah ini tangannya tidak bisa membuka karena apa? Karena fokus. Semakin dibuka itu semakin mengeras karena fokus dengan nasihat guru, fokus dengan sugesti saya, betul tidak? Ini kan fokus ke sugesti saya. Kalau teman-teman fokus dengan nasihatnya guru kita, teman-teman itu tidak bakalan melenceng, betul kan? Nah, sama seperti ini, dipahami. Jadi saya minta nanti teman-teman, apapun nasihat dari teman-teman pengurus, nasihat dari guru kita, itu difokus ke diri kita, itu di relax semungkin, serileks mungkin teman-teman dengarkan. Oh, pesan guru saya itu seperti ini, pesan guru saya itu seperti ini. Itu dimasukkan di pikiran, sehingga teman-teman nanti belajarnya itu lebih mudah. Paham kan? Bisa paham maksud saya? Jadi nanti suatu saat guru kita, pengasuh kita memberikan nasihat, teman-teman itu harus fokus. Bagaimana caranya fokus? Tarik nafas, buang, tubuh rileks, dengarkan. Dibuat tubuh itu senyaman mungkin baru didengarkan. Oh, ini nasihatnya guru saya. Oh, ini nasihat guru saya. Jadi teman-teman itu serileks mungkin untuk mendengarkan. Paham ya? Udah paham maksud saya? Kan saya perintahkan pen bahwa entah kenapa ketika saya perintahkan pen untuk melepas jari-jarinya pen, itu perasaan pen itu lega, ya kan? Sekarang saya fokus ke tangannya pen, bahwa katakan di tangannya pen bahwa ketika saya membuka tangan saya, perasaan saya itu lebih rileks, lebih lega, lebih damai, lebih senang. Seperti pen membuka seluruh masalah-masalah yang ada di pikirannya pen. Nah, fokus di tangannya pen, entah kenapa ketika aku diperintahkan untuk membuka tangan saya, dalam waktu bersamaan juga perasaan saya lebih senang, lebih bahagia, terurai semua masalah-masalah di dalam pikiran saya. Ya. Hitungan 1 sampai 5, tangan pen akan terbuka, sehingga pen lebih bahagia, lebih rileks, lebih damai, terurai seluruh masalah-masalahnya pen. 5, bagus, hadirkan rasa kebahagiaan itu. 4, bagus, lepaskan seluruh masalah-masalah yang ada di pikirannya pen, di hatinya pen. Bagus, lepaskan seluruh masalah-masalah yang ada di pikiran pen. 3, ada waktu yang bersamaan juga ketika saya perintahkan masalah-masalahnya pen itu longgar, ringan, dan lepas dalam pikirannya pen. Bagus. 3,
2, 1 buka. Dan apa? Dan apa lagi? Ya, gimana? Gimana perasaannya? Lebih rileks, lebih nyaman? Yang di belakang gimana rasanya? Perasaannya gimana? Lebih nyaman ya daripada sebelumnya. Pen lebih enak di belakang, lebih enak. Kamu nggak bisa terbuka ya, tertutup ya? Bisa tertutup kamu tadi ya? Bisa atau tidak? Bisa terbuka ya, saya minta. Ini nggak bisa tersugesti tadi ya? Kamu bisa atau tidak? Kamu bisa tersugesti tadi? Nggak bisa ya? Kamu awalnya nggak bisa, langsung bisa. Nanti kamu belajar untuk fokus dengan apa nasihat-nasihat guru-guru ya kan. Fokus aja. Jadi untuk fokus itu tidak perlu tegang. Fokus itu tidak perlu untuk tegak kayak gini. Sama seperti membaca Quran. Membaca Quran tidak perlu mata sampai mendelik kayak gitu. Cukup dihadirkan rasa cintanya pengen, hadirkan rasa kedamaiannya pengen, hadirkan rasa nikmatnya pengen membaca Al-Quran. Jadi fokus dibaca. Jadi kalau teman-teman diganggu sama teman yang lainnya, kalau teman fokus ke Quran itu yang mengganggu kita itu juga merasa tidak nyaman. Aku tak ngaji sih, gitu. Paham maksud saya? Aku ngaji dulu, jangan diganggu. Kan nanti jawabannya spontan seperti itu, ya. Nanti teman-teman yang mengganggu nanti kalian teman-teman itu akan merasa tidak enak. Sehingga membacanya itu lebih nyaman, lebih rileks dan lebih masuk di pikiran. Bisa paham ya maksud saya? Bisa? Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Itu tadi melakukan testimoni bagaimana kalau orang fokus secara rileks, secara tenang, menghadirkan perasaan kedamaian. Insya Allah dalam proses belajar membaca maupun menghafal Quran itu lebih masuk ke dalam hatinya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.